Pesta akbar sepak bola dunia semakin seru. Semua tim tersisa akan bertanding dengan tekanan yang lebih dari babak sebelumnya. Jangan lewatkan update-update negara kesayangan kamu tiap harinya. Mulai dari skor, klasemen, berita, hingga video-video terkait yang menarik lainnya. Download OneFootball untuk dapatkan semua itu dalam aplikasi, sehingga kalian gak akan kelewatan momen penting di pesta sepak bola akbar 4 tahunan ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan bersejarah dan penuh drama antara Jepang versus Spanyol. Jepang tampil mengejutkan kedua kalinya setelah berhasil menang melawan Spanyol. High press dan efektivitas menjadi ciri taktik Jepang pada pertandingan penentuan ini. Hanya dengan possession sebesar 17,7%, Jepang bisa mengalahkan tim yang sangat dominan dalam possession. Perubahan taktik yang dilakukan pelatih Moriyasu selalu tepat. Pemain yang baru dimasukkan selalu terlibat dalam proses gol. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Jepang yang diasuh oleh Hajime Moriyasu menggunakan formasi 3-4-3 yang bisa diubahnya ke 5-4-1 saat bertahan. Sedangkan Spanyol yang diasuh oleh Luis Enrique tetap menggunakan formasi pakemnya 4-3-3. Pada laga ini, ia memainkan pemain muda, Nico dan Balde, menjadi starter. Kunci Jepang pada Piala Dunia ini adalah defensif bloknya. Jepang mengisolasi gelandang Spanyol untuk menutup akses progresi ke tengah, khususnya ke Busquets dengan shape 5-4-1. Ini yang bikin Spanyol mengalirkan bola ke sayap. Sementara ketika bola di sayap, Jepang menggunakan man-oriented press yang akan press agresif ketika bola berada di sisi ini. Pemain Spanyol yang berada di sayap, opsinya relatif terbatas karena berada di pinggir, sehingga press agresif ini akan dilakukan 2-3 pemain Jepang. Spanyol membangun serangan dengan shape 2-3-2-3 yang bisa berubah secara bertahap ke 2-3-5 dengan Gavi dan Pedri bermain di ruang antar lini. Morata yang starter bermain sebagai striker akan drop di banyak momen untuk membuat central overload atau menang jumlah dan membantu build up Spanyol. Karena cara bertahan yang menutup akses progresi ke tengah, Pedri atau Gavi turun untuk membuat overload. Pedri atau Gavi juga bisa membuat Balde dan Azpi melakukan overlap dengan lebih naik. Spanyol akan melakukan sirkulasi hingga ada ruang yang tercipta akibat dari pergeseran defensive shape atau struktur bertahan Jepang. Kedua center back Rodri dan Pau Torres menjadi pemain aktif dalam melakukan ball progression lewat umpan dan dribblenya. Kedua pemain tersebut menjadi inti permainan Spanyol karena banyaknya melakukan sirkulasi. Inilah keuntungan mempunyai ball playing defender, dan Rodri dipasang untuk lebih mengontrol possession. Bahkan ia berhasil memecahkan rekor untuk pas komplit atau umpan yang sukses sejak Piala Dunia 1966. Spanyol umumnya menyerang dengan 5 pemain. Kedua fullback bisa ikut maju sehingga bisa menyerang hingga 6-7 pemain. Hal ini lantaran Jepang yang bermain menunggu dengan banyak pemain di belakang, sehingga Spanyol harus menyerang dengan banyak pemain juga agar pemain di depan nggak kalah jumlah. Saat blok press Jepang turun semakin dalam dekat gawang, Azpi yang berada di half space mendapatkan ruang untuk melakukan crossing kepada Morata yang mencetak gol pertama. Gol ini identik dengan gol Morata versus Man United yang juga diumpan oleh Azpi ketika mereka bermain bersama di Chelsea. Memang crossing-crossing seperti ini sering dilancarkan kapten Chelsea tersebut. Di babak pertama, Jepang hanya melakukan high press pada momen tertentu saja. Sistem high press Jepang dilakukan dengan man marking. Pressing ini dilakukan agar lawan melakukan kesalahan dan akan dengan cepat dikonversi jadi peluang. Jepang memiliki banyak pemain yang punya work rate tinggi untuk melakukan pressing, salah satunya Maeda yang bisa mengganggu build up Spanyol. Mengejar ketertinggalan, Jepang lebih gencar melakukan high press man markingnya setelah sebelumnya pada babak pertama lebih sering menunggu. Samurai Blue juga memasukkan tenaga baru, Ritsu Doan dan Mitoma pada awal babak kedua.
Spanyol melakukan back pass dengan maksud memancing pres Jepang untuk naik. Namun hal ini diladeni pemain-pemain Jepang dengan pres atau menekan menggunakan banyak pemain yang naik. Spanyol menggunakan kiper Unai Simon yang juga langsung dipres oleh pemain Jepang dan baru melakukan pres agresif ketika bola dialirkan ke sayap dengan pressing trap atau jebakan pres. Hal ini memaksa Spanyol untuk melakukan sirkulasi ke arah kiper. Di sini, Jepang kalah jumlah, namun Maeda yang melakukan press kepada Unai Simon juga menutup umpan ke Busquets atau yang biasa disebut shadow cover. Ini bikin opsi Unai Simon tertutup sehingga dia melakukan umpan chip ke Balde. Saat bola berada di sisi flank ini, Jepang kembali melakukan pressing trap dengan wingbacknya yang agresif press ke depan dan mampu mendapatkan bola yang bisa dikonversikan menjadi gol. Seperti pada formasi awal, Spanyol bertahan menggunakan shape 4-3-3. Lini depan dan lini tengah Spanyol akan melakukan man marking. Sedangkan lini belakang melakukan man oriented dengan press tergantung sisi mana yang sedang diserang. Spanyol juga akan melakukan press agresif ketika bola dipindahkan ke sisi sayap. Saat membangun serangan, Jepang build up dengan 3 back. Posisi wingback berada cukup jauh di depan. Karena itu, Kamada yang bermain di posisi winger akan drop untuk membuat overload guna membantu bangun serangan. Dengan formasi 3 atau 5 back, maka kedua winger akan lebih sering berada di half space, sedangkan wingback yang akan menjaga kelebaran. Jepang juga bisa build up dengan 4 back. Morita akan melebar sehingga seperti berada di posisi fullback kiri, meskipun dia adalah center back. Dibantu oleh Kamada yang kerap drop. Pada laga penentuan ini, Jepang mencari gol kedua. Di formasi 3 atau 5 back, Jepang juga menyerang dengan 5 pemain. Mitoma dan Junya Ito yang bertipe menyerang dimainkan di posisi wingback. Didukung dengan Tanaka yang advance atau naik, sehingga Jepang menyerang dengan 6 pemain. Spanyol juga bertahan dengan 5 pemain, 4 back plus Busquets. Namun masih kalah jumlah akibat Jepang menyerang dengan lebih banyak pemain. Hal ini membuat ada ruang yang bisa diekspos oleh Mitoma di sisi kanan pertahanan Spanyol. Persis seperti gol yang terjadi. Pemain Brighton tersebut bisa memberikan umpan ke Tanaka yang berhasil dikonversikan menjadi shot. Jepang memasukkan Tomiyasu pada menit 68 sehingga ada 4 pemain yang berposisi asli sebagai center back di formasi 5 back Jepang. Luis Enrique juga menarik keluar salah satu pemain yang bisa duel udara, yaitu Morata, sehingga Spanyol kesulitan untuk membuat peluang, terutama dari crossing-crossing seperti yang dilakukan Azpilicueta pada gol pertama. Sampai peluit akhir, Jepang mampu bertahan dengan kompak di tengah dan menyulitkan Spanyol untuk melakukan serangan menggunakan wide overload. Jepang pada akhirnya berhasil melaju sebagai juara grup A dan selanjutnya akan melawan Kroasia di babak 16 besar. Sedangkan Spanyol sebagai runner-up akan melawan Maroko. Jepang sebetulnya belum teruji ketika melawan tim yang bertahan sangat dalam atau menggunakan low block seperti lawan Costa Rica. Ini adalah PR bagi tim yang mengandalkan serangan balik seperti Jepang.